Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Hisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang kedua ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Mogan sebagai Ki Pandeka, Chris Nadi sebagai Bontang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, rombongan Mamang Kuraya bersama dengan 2 orang cucunya menghadang rombongan Prabu Sanjaya di sebuah hutan kecil di kaki Gunung Wukir. Setelah hilang keterkejutannya melihat Mamang Kuraya masih hidup, Anting Wulan segera menjatuhkan diri memberikan sembah baktinya. Kakek, maafkan kami. Kami benar-benar sangat terkejut dan tidak menyangka sama sekali kakek masih hidup dan sehat seperti ini. Kakang, kau tidak memberikan hormat pada kakek. Maafkan kami, Kek. Terimalah sembah sujud saya. Anak baik, anak baik. Dengarlah dulu. Aku akan menjelaskan masalah yang terjadi di antara Raden Sanjaya dan Raden Purbaya. Tahukah tuanku untuk apa Raden Purbaya datang mencari tuanku? Mengejar-ngejar tuanku. Semata-mata karena ingin membalaskan dendam ayahandanya. Ayahandanya telah tewas terbunuh secara licik. Dan juga suami dari cucuku Cempaka telah tewas terbunuh secara licik. Tahukah tuanku siapa pembunuhnya? Dia telah membabi buta menuduhku. Dia tidak membabi buta, tuanku. Sama sekali tidak. Kau orang tua juga hendak... Tunggu dulu, tuanku. Bersabarlah. Dengarkan keterangan hamba ini. Pembunuh itu dikenal oleh cucuku ini. Dan pembunuh itu telah meninggalkan tanda pengenal. Lencana Galuh? Ya, Lencana Galuh. Dan dengan mata kepala sendiri, cucuku melihat bahwa pembunuhnya itu adalah seorang pemuda yang menyerupai tuanku. Siapakah dia? Salah seorang dari pembunuh itu telah mengaku dan membuka semua rahasia itu. Siapakah mereka itu, Kek? Resi Amista. Resi Amista? Resi Amista? Resi Amista? Ya, Resi Amista bersama-sama dengan Prabu Sora. Paman Sora? Tapi bagaimana kau bisa tahu semua itu? Muridku. Dan juga aku telah bertemu dengannya. Dengan Prabu Sora. Dan kami berhasil melumpuhkannya. Dan ia mengakui semua perbuatannya. Lalu, di manakah Resi Amista? Kedatangan kami justru hendak mencari orang itu. Dan juga mencari tuanku untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi bagaimanakah dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Galuh? Dan juga pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di sepanjang perjalananku? Purbaya, tentang pembunuhan dan gadis yang telah menjadi korbanmu. Sesungguhnya lah, saya tidak melakukan hal itu. Saya tidak pernah mengenal gadis desa itu. Ketahuilah tuanku. Semua itu juga perbuatan dari resi asing yang mempunyai kekuatan gaib untuk merubah bentuknya.
Kedua orang itu selalu mengikuti perjalanan tuanku dan juga kedua cucuku ini. Aku yakin maksudnya ialah hendak mengadu domba kalian berdua. Mengadu domba? Baiklah. Menyingkirlah kalian. Kaulan dan kau Kakang Saka. Oh, ada apa tuanku? Menyingkirlah. Aku ingin membuktikan apakah pantas Paman Sora berbuat demikian. Mengadu domba dengannya, dengan Purbaya. Sombong berkepala besar. Menyingkirlah kau, Nona. Kau juga kakek tua. Hamba kira tidak perlu ini terjadi, tuanku. Tuanku tidak perlu mengadu kesaktian dengan murid hamba. Terus terang, Kek. Aku menjadi penasaran. Paman Prabu Sora yang jelas telah mengetahui tingkatan kepandaianku merencanakan hal itu. Karena itu, biarlah aku mencobanya. Tapi hamba kira... Mundurlah kau, kakek tua! Mundurlah, Kek. Kami akan menghadapi orang yang sombong dan besar kepala itu. Kalian ingin bertempur berpasangan lagi? Ayolah, akan kuhadapi. Hop! Berhati-hatilah, Kak. Lawan kita ini memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kepandaian mereka berpasang hebat sekali, Wulan. Aku khawatir dengan Prabu Sanjaya. Biarkan saja, Kakang. Aku yakin keduanya masih belum sanggup mengalahkan junjungan kita. Nah, lihatlah itu, Kakang. Serangan Raden Purbaya dan Cempaka yang saling mengisi menekan Prabu Sanjaya dengan derasnya. Beberapa kali Prabu Sanjaya terpaksa harus melempar tubuh ke belakang untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi beberapa saat kemudian Prabu Sanjaya mulai menggelarkan Aji Banyu Cakrabuana tingkatan ketiganya. Secara cepat ia menyerang lengan tangan Raden Purbaya dan pada detik lain ia melenting tinggi ke atas dan terpaksa ia menyambut serangan Cempaka yang memburunya secara keras. Akan tetapi sambil mengerahkan tenaganya ia juga harus berusaha menangkis totokan yang mengarah lehernya dan balas menghantam dada Raden Purbaya. Awas, Kak, serangannya semakin menjadi berbahaya. Kita sambut saja serangan kerasnya dengan kekuatan gabungan kita. Bersiap, adik Purbaya. Cukup, tuanku Sanjaya. Jangan lanjutkan kembali pertarungan yang tidak ada artinya ini. Biarkan saja, Kek. Jika memang dia belum puas. Kalian berdua memang cukup hebat. Tapi Resi Asing itu dan Paman Sora keterlaluan sekali menumbuhkan kalian dengan diriku. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, Kakang Saka. Kaulan. Hiya! Mari, tuanku. Aku pergi, Kek. Kami permisi. Mari, adik Purbaya. Hiya! Sombong sekali orang itu, Kek. Diakah calon pemimpin di tanah Pasundan? Dia sudah memimpin Galuh. Bukankah Paman dan Bibi menyebutnya dengan panggilan Prabu Sanjaya? Ya. Lalu bagaimanakah dengan ayahandanya? Sepengetahuanku ayahandanya masih hidup dan tinggal di Gua Larang. Mungkin ayahandanya telah menyerahkan tatanya pada Sanjaya, pada anak muda yang masih belum lagi memiliki sikap dan pandangan hidup yang dewasa. Sudahlah, Kak. Urusan kita dengan Raden Sanjaya sudah selesai. Lalu kita kembali ke desa kecil itu. Tentu Kisungkana telah menjadi bosan menunggu-nunggu kedatangan kita. Iya. Kau benar. Marilah kita cepat kembali ke sana. Hup! Sementara
Sementara itu di lembah batu, Resi Amista tenggelam dalam kesibukannya mengamati batu hitam yang dipenuhi dengan guratan dan catatan-catatan khusus. Sampai akhirnya. Alangkah penatnya tubuhku. Dan sejak kemarin aku tidak lagi sempat memperhatikan perutku. Tempat ini sangat gersang sekali. Tidak dapat kutemui makanan yang dapat kumakan. Pohon itu hanyalah merupakan pohon buah hutan yang tidak sedap untuk kumakan. Aku akan keluar lembah ini untuk mencari hewan buruan. Dan aku akan dapat tinggal hingga 1 minggu di tempat ini jika aku mendapatkan seekor kijang. Akan aku cari dan aku jemur dagingnya. Ya, aku juga harus menutup jejakku di dalam lembah ini. Ya, jalan menuju pasir maut itu harus kuhalangi dengan batu dan semak-semak. Juga gua yang menembus dinding, yang merupakan jalan rahasia melalui daerah ular api. Pasir maut. Aku masih cukup jelas mengingat batu-batu yang dapat kuinjak. Siapakah itu? Banyak orang kulihat berkerumun di seberang pasir maut ini. Ya, aku akan bersembunyi. Kakang, apa yang akan kita lakukan? Berdiam diri terus-menerus di tempat ini. Mengapa kita tidak mencobanya untuk masuk dan melihat ke dalam sana? Aku masih ragu. Jika sampai ketemu Kisuro abur-abur guru kita di dalam sana. Kakang ini bagaimana? Bukankah kemarin Kakang mengatakan Kakang mengkhawatirkan keselamatan nyawa guru sehubungan dengan hancurnya kelompok Kakang Menggolong? Benar, Adi Pandeka. Tapi bukankah kau mengerti tentang bahaya dari pasir maut di hadapan kita? Ya, tapi bukan tidak mungkin jika kita mencobanya. Kau akan mencobanya? Ya, aku akan mencobanya. Agaknya mereka adalah murid-murid dari Suro Abur-Abur. Ya, pasti mereka bertempat tinggal di desa pertama yang terdekat dari tempat ini. Aku harus melenyapkan mereka semua. Ya, harus, karena mereka mengetahui tentang tempat yang sangat rahasia ini. Ingatlah, Adi Pandeka. Kau akan mati dan menjadi kurban dari pasir maut itu. Aku tidak sabaran lagi, Kakang. Jika begitu, untuk apa Kakang mengajak seluruh kelompok kita untuk kemari? Untuk menyelamatkan kekhawatiranku, datangnya 2 kelompok itu ke tempat ini, Di. 2 kelompok itu? Iya. Ketiga tamu kita dan juga 3 orang yang datang bersama-sama dengan Kisangi Kiwo. Sudahlah, Kakak. Kau lihatlah letak kesalahanku jika aku memang membuat kesalahan. Sekali lagi, aku peringatkan, Adi Pandeka. Kau akan tewas di tengah pasir maut itu. Hei, kemari kau, Bontang. Saya, Ki? Iya, kau. Bukankah aku telah menyebut namamu? Iya, Ki Pandeka.
Kau lihat batu-batu yang menyembul di permukaan pasir itu? Ampun Ki Pandega, ampun. Gila betul. Cengeng, diam dan dengar kata-kataku. Kau lihat batu-batu besar yang menyembul di permukaan pasir itu? Lihat Ki. Bagus. Sekarang kau cobalah melompat ke batu-batu itu satu persatu. Aku akan mencoba mempelajarinya. Ampun Ki Pandega. Ki Sungkana, tolonglah saya Ki. Ki Sungkana, tolonglah, jangan suruh saya untuk melompat ke batu-batu itu. Tolonglah Ki. Dasar pengecut. Dengar dan ikuti perintahku. Ampun Ki Pandega, janganlah suruh saya untuk melompat ke sana. Perintahkanlah saya hal yang lain. Tolonglah saya. Pengecut, tolol, bodoh, manusia tidak berguna. Iya, saya memang pengecut. Manusia tidak berguna. Tapi, apa bedanya dengan engkau, Ki Pandega? Apa bedanya? Kau pun pengecut. Bahkan lebih rendah dari seorang pengecut. Ki Pandega tidak berani untuk memulainya dahulu. Kaulah yang lebih pengecut. Setan, gila. Oh, hendak mencari mati, Bontang? Kuhancurkan nanti kepalamu. Bunuhlah saya, Ki Pandega. Bunuhlah saya. Tapi saya dan juga seluruh teman-teman akan mengerti bahwa Ki Pandega yang justru seorang pengecut. Baik. Aku akan melompat lebih dulu. Tapi sebelumnya kau harus berjanji akan melompat juga. Ya, saya berjanji akan melakukannya. Kau melompatlah dahulu. Berpalinglah kau ke belakang. Aku tidak ingin jika keberhasilanku nanti akan menyelamatkan dirimu. Ayo, berpaling. Aku akan segera melompat. Baik, aku akan berpaling. Melompatlah. Adi Pandega, aku peringatkan sekali lagi. Aku memang sudah ingin melompat. Janganlah Kakang menghalang-halangi aku. Aku tidak ingin menjadi bahan tertawaan orang-orang itu. Perhatikanlah Kakang. Tanpa ragu-ragu lagi, Ki Pandega melompat ke tengah-tengah pasir maut dan tanpa ragu ia menjejakkan kakinya di salah sebuah batu hitam yang menyembul di permukaan pasir. Akan tetapi, begitu kakinya menginjak, batu itu tenggelam masuk ke dalam pasir. Adi Pandega! Bontang yang semula berdiri membelakangi pasir maut memalingkan wajahnya dan ia masih sempat melihat tangan dari Ki Pandega yang menggapai-gapai berusaha untuk keluar dari hisapan pasir maut. Celaka. Kini adalah giliranku. Hei, Bontang, sekarang laksanakan janjimu itu. Teriakan Ki Sungkana yang menggelegar seakan-akan hendak mencopot jantung Bontang. Tubuhnya gemetar. Ia merasa seakan-akan nyawanya telah melayang meninggalkan raganya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi di mulut lembah Batu Selogamping? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir. Sampai jumpa.